Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Happy New Year ya guys. Sebelumnya untuk kalian semuanya, semoga di awal tahun 2025 ini hingga menjelang akhir tahun 2025, semoga urusan kita semua diperlancar, segala urusan kita semua dipermudah. Semangat yang baru, badan yang sehat, semangat yang kuat. Jangan suami yang baru loh ya. Bagi yang jomblo bolehlah pasangannya juga yang baru. Kasus yang akan aku bahas bersama kalian ialah meninggalnya seorang perempuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di kilang Malaysia, berasal dari Indramayu. Perempuan ini ditemukan sangat mengenaskan guys. Ditemukanlah perempuan ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di sekujur tubuhnya itu ditemukan sejumlah luka akibat benda tajam dan ditemukan di dalam kamar mesnya. Emangnya apa sih yang terjadi dengan korban? Siapa pelakunya dan apa motif pelakunya sehingga dengan secara membabi buta, dengan secara brutal itu mengeksekusi si korban sampai hingga 8 kali tusukan loh guys. Ya udah, nggak usah berlama-lama. Sebelum aku lanjutkan pembahasan kita kali ini, sebelumnya support channel saya dulu ya guys dengan cara klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng. Check it out. Dalam kasus kali ini guys, korban bernama Nila Daniati yang biasa akrab dipanggil dengan nama Nila, berusia 22 tahun ketika peristiwa ini terjadi. Ketika Nila masih kecil guys, mungkin sekitaran umur 4 tahun, Nila sudah menyandang loh status sebagai anak yatim, yang mana ketika umur 4 tahun itu Nila sudah ditinggal ayahnya meninggal dunia guys. Nila masih mempunyai ibu yang sangat mencintai Nila yang bernama Tiem, berusia 55 tahun. Nila berasal dari Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Nila ini di lingkup masyarakat, di lingkup sekolahan maupun dalam keluarganya ya, Nila itu terkenal sebagai gadis yang periang, gadis lincah, gadis murah senyum, aktif juga. Saking aktifnya ya guys, saking nggak bisa diamnya. Setelah Nila menyelesaikan pendidikannya tingkat SMA ya guys, dengan nekat Nila bekerja sebagai TKW di Malaysia sebagai buruh pabrik. Tahun 2019 ya guys, ketika Nila sudah terbang ke Malaysia, Nila itu menempati hunian mes yang disediakan oleh perusahaan pabriknya tempat Nila bekerja. Di dalam ruangan yang sama, Nila ternyata tidak sendirian guys. Nila itu punya roommate, punya teman sekamar yang bernama Endang, yang sama-sama berasal dari Indonesia. Mengenai sosok siapa Endang ini ya guys, di berbagai artikel sudah saya baca berkali-kali guys, tidak menemukan siapa sosok Endang ini sebenarnya ya guys. Tetapi guys, di Malaysia, di pabrik yang sama dengan Nila bekerja ya, Endang ini mempunyai pacar yang berinisial R. Tetapi R ini menempati hunian mes yang berbeda dengan Nila dan Endang ya guys, tapi bekerja di tempat yang sama, di perusahaan pabrik yang sama. Di pabrik loh guys, Nila ini juga dikenal sebagai anak yang baik dan mudah bergaul. Di balik parasnya yang sangat cantik guys, Nila ini dengan gampang, dengan mudahnya mempunyai banyak teman di pabrik kilang Malaysia ini. Salah satunya adalah Dea Amalia yang bekerja dengan Nila bersama-sama dalam satu shift. Kisah yang akan menimpa Nila ini ya guys bermula ketika Endang, teman satu kamarnya Nila ini, tiba-tiba mendapat teguran dari perusahaan dan sepertinya terancam akan dipulangkan ke Indonesia. Namanya teman satu kamar ya guys, Endang dan Nila ini kan otomatis dekat ya guys, karena setiap hari ketemu, tidur bersama satu kamar ya guys. Jadi ketika Endang mendapat teguran dari perusahaan pabriknya terkait rahasia yang Endang miliki, oh ya guys, di artikel ya guys, semua info artikel saya tidak menemukan rahasia apa yang Endang miliki sehingga membuat perusahaan pabriknya itu menegur Endang. Ketika Endang mendapat teguran dari perusahaan pabriknya itu, Endang itu sepertinya menuduh Nila
mungkin yang membocorkannya kepada perusahaan hingga Endang ini mendapat masalah di perusahaannya. Ketika itu Endang itu dengan sepertinya emosi ya guys, itu menceritakan ke cowoknya yang berinisial R itu tadi. Ketika si R mengetahui jika pacarnya Endang ini mendapat teguran dan terancam dipulangkan oleh perusahaan pabriknya ya guys, alasan inilah ya guys yang membuat R perlahan-lahan mulai membenci Nila dan mulai menjauhi Nila. Lambat laun Nila kan merasa guys kalau si R dan Endang ini perlahan-lahan kan menjauhi dan membenci Nila ya. Namanya juga cewek ya guys, yang gampang peka terhadap apapun. Nila itu merasa jika Endang dan si R ini memusuhinya guys. Dalam keputusasaannya, dalam kegusaran hatinya ini, Nila menceritakan segala keresahan hatinya itu kepada teman satu shiftnya di pabrik, yaitu Dea Amalia. Setelah Dea mengetahui kegusaran hati yang Nila alami ya guys, Dea hanya memberi wejangan sabar dan sabar kepada Nila dengan harapan suatu saat kebenaran itu akan terungkap bahwa bukan Nila lah dalang dari semua rahasia yang bocor ke perusahaan. Padahal guys, tanpa Dea dan Nila sadari ya guys, akibat teguran dari perusahaan kepada Endang itu, Nila itu harus membayar dengan nyawanya di tangan pacarnya si Endang, yaitu si R. Pada tanggal 8 Agustus 2023, setelah Nila menyelesaikan atau merampungkan pekerjaannya di pabrik ya guys, pada pukul 8 malam ketika Nila sampai di mesnya, Nila tuh melihat kamar mesnya itu kosong guys. Nila itu mungkin gara-gara capek ya guys, Nila itu tidak peduli di mana Endang berada ya guys. Nila itu langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil rileks gitu loh, karena seharian bekerja. Ketika Nila itu merasa enjoy dan merebahkan tubuhnya di atas kasur, Nila itu beranggapan bahwa teman sekamarnya yaitu Endang mungkin bekerja shift malam, karena meskipun Endang dan Nila ini satu kamar ya guys, mereka ini tidak satu shift, mereka itu berlawanan shift. Di sisi lain guys, ternyata itu Endang tidak dalam kondisi bekerja shift malam. Ternyata Endang ini sedang menginap di mesnya pacarnya si R. Padahal tanpa Endang sadari, ternyata si R ini dalam kondisi kesulitan keuangan. Di tengah-tengah kegalauan atau kesulitan keuangan yang si R alami ini ya guys, ternyata si R ini mempunyai niat jahat. Si R berniat untuk merampok Nila untuk mengatasi masalah keuangannya. Alasan lain kenapa si R ini ya guys menargetkan Nila sebagai target perampokannya, karena akibat teguran dari perusahaan kepada pacarnya yaitu si Endang ini, si R berpikir kalau Nila ini pantas mendapatkan pelajaran ya guys. Ketika jam menunjukkan 1 malam waktu Malaysia ya guys, dengan mengendap-endap dengan diam-diam ini ya guys, si R itu mengambil kunci mesnya Endang, yang mana Endang sama Nila kan satu kamar ya guys. Setelah si R ini berhasil mendapatkan kuncinya Endang secara diam-diam, lalu segera si R ini pergi ke hunian mesnya yang Nila tempati ya guys. Dipikir Nila itu sudah tidur ya guys. Secara perlahan-lahan si R ini membuka pintu, lalu tanpa sadar ternyata Nila di dalam itu dalam posisi belum tidur ya guys. Nila itu terkaget-kaget ya guys, ternyata ada cowok tiba-tiba itu masuk ke dalam kamarnya. Si R ini yang kemudian terlanjur basah kepergok Nila, yang semula dipikir si R ini Nila sudah tidur ya guys. Dengan membentak ya guys, si R ini menyuruh Nila untuk menyerahkan barang-barang berharga yang Nila miliki. Nila tidak serta-merta ya guys menyerahkan apa yang Nila miliki kepada si R ya guys. Lalu pergelutan antara Nila dan si R ini pun terjadi. Si R ini ya guys dengan kekuatannya sebagai seorang laki-laki yang tentu saja lebih dominan daripada Nila ya guys, berhasil membuat Nila itu lemas dan kehilangan banyak darah dengan cara itu dibekap dan ditusuk dengan benda tajam sebanyak 8 kali. Dalam pergelutannya antara Nila dan si R ini ya guys, Nila itu mendapatkan serangan bertubi-tubi, diantaranya 3 tusuk di leher, 4 tusuk di perut, dan 1 tusuk di belakang punggung. Lalu pada pukul 6.40 pagi waktu Malaysia, tubuh Nila ini diketemukan oleh teman sekamarnya sendiri yang tak lain yang tak bukan adalah Endang.
Yang sesungguhnya Endang tidak sadari bahwa kondisi Nila yang begitu tragis seperti itu akibat perbuatan pacarnya sendiri, yaitu si R. Setelah Endang menemukan kondisi Nila yang dalam keadaan sudah sangat tragis itu ya guys, Endang seketika itu histeris dan segera melarikan Nila ke rumah sakit untuk ditangani dan mendapatkan perawatan. Namun saat mendapatkan perawatan dari rumah sakit ya guys, ternyata Nila itu menyerah guys. Nila tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi dan akhirnya Nila itu meninggal dunia. Tak menunggu waktu yang lama ya guys bagi kepolisian Malaysia untuk menyelidiki kejadian yang Nila alami. Setelah mendapatkan kesaksian dari teman dekat Nila, bahkan ya guys, Endang itu tidak luput dari pemeriksaan kepolisian. Lalu tak lama kemudian ya guys, polisi itu dengan cepat berhasil menangkap pelakunya, yaitu si R. Menurut keterangan dari kakak ipar Nila sendiri, yaitu Miftahuddin yang berusia 44 tahun, mengatakan jika motif R tega mengeksekusi Nila dikarenakan saat perampokan terjadi, kepala Nila itu dibenturkan hingga pecah dan Nila mengambil pecahan cermin seolah akan menusuk R. Jadi saat itu si R panik demi membela diri. Sebelum ditusuk Nila, si R terlebih dahulu menusuk Nila. Gimana guys menurut kalian guys? Apakah kalian percaya keterangan si R ini yang sebagai pelaku? I don't think so. Gimana guys tanggapan kalian terhadap kasus yang Nila alami ya guys? Posisi saat itu kan Nila meninggal dalam kondisi cari uang di negeri orang ya guys. Otomatis insya Allah amal ibadahnya Nila selama Nila masih hidup itu ya guys diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama sebagai pejuang devisa negara mendoakan almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan itu diberi ketabahan yang sangat melimpah. Al-Fatihah. So guys, jika kalian suka dengan videoku ini, silahkan klik tombol like-nya dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Dan juga ya guys, klik lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku up video aku yang selanjutnya, kamu adalah orang yang pertama yang mengetahui notifikasi dari aku. Jika kalian mempunyai kisah yang ingin di-share ke channel aku, boleh ya guys, silahkan ya guys kirim ke sini dan aku akan up ke video aku yang selanjutnya. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye dan terima kasih.